Mie telur dada ayam, pastinya homemade. Tekstur mie-nya tuh tipikal yang kenyal, ngelawan, dan pastinya tinggi protein. Cocok buat anak-anak atau mungkin buat kita yang memerlukan pola makan lebih tinggi protein. Semua buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, kami My Channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie telur dada ayam, pastinya homemade ya, tanpa cetakan, tanpa alat. Ini praktis buat dibikin di rumah dan pastinya tinggi protein ya, cocok buat anak-anak atau mungkin buat kita yang memerlukan pola makan lebih tinggi protein ya. Ini juga bisa buat stok di dalam kulkas ataupun freezer, jadi bisa bikin banyak terus nanti buat meal prep ya. Nah, untuk di video ini aku akan bikin hanya si mie-nya aja yang bisa kalian manfaatkan jadi berbagai macam hidangan. Untuk hidangannya aku udah banyak banget share resep mie ya, mulai dari ya mie manis khas Bandung, mie rica, mie ayam jamur ala bakmi GM, mie gacoan, mie siram, mie godok, mie siantar ya. Jadi ini banyak, kalian bisa banget cek. Aku juga nanti bakal taruh linknya di description box ya. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku nggak pakai air sama sekali. Jadi yang buat pengikat tepungnya ini pure kita pakai telur dan juga dada ayam ya. Tepung terigu protein tinggi dan juga tepung tapioka. Ini biar si adonannya tuh dia lebih ngelawan, dan juga garam. Untuk resep lengkap semuanya udah tulis di description box ya. Nah, kalau kita pengen masukin daging ke dalam adonan mie, kulit pangsit dan lain-lain, ini paling penting ya, si dagingnya tuh harus kita blender ya. Biasa kalau kita pakai blender rumahan supaya kita mendapatkan konsistensi atau tekstur yang benar-benar halus, kita perlu liquid atau cairan. Makanya di sini liquid atau cairannya ini aku pakai telur ya. Jadi dada ayamnya ini udah dipotong kotak-kotak, kita masukin aja ke blender dan juga telur. Nah, hati-hati jangan kepenuhan juga supaya si blender ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kalau udah ini tinggal blender aja di kecepatan tinggi, pastikan benar-benar dia halus. Tuh, kalian bisa lihat ya, teksturnya udah kayak custard kayak gini. Ini si dada ayamnya tuh dia udah terlihat halus. Ya, walaupun nanti pada saat kita aduk ke adonan tuh kalau misalnya masih ada serat-serat dikit itu nggak masalah ya. Ini bahan kering masukin, tepung terigu protein tinggi, tepung tapioka, dan juga garam. Dengan ditambah garam ya, biasa gluten itu dia jadi makin kuat. Jadi pada saat kita ngolah lebih mudah, dan pastinya juga hasilnya ya, glutennya kuat, terus juga jadi lebih springy, itu dia kayak lebih ngaret ya, dan pastinya lebih kenyal. Jadi si garamnya harus sesuai resep, aku udah tulis resep lengkap di description box. Nah, ini kita akan aduk. Nah, jangan khawatir, ini di awal tuh kayak kelihatannya tepungnya tuh terlalu banyak, tapi terus aja diaduk ya. Nah, kalau kelihatan adonannya tuh udah nggak lengket, ini kita akan pindahkan ke talenan atau ke working surface kalian, bisa juga meja yang udah dilap bersih ya. Ini kita akan ulenin ya, ini cukup penting dalam pembuatan mie. Dan nguleninnya juga tenang ya, ini masih sangat-sangat manageable ya, bukan yang harus diulenin terlalu lama. Tuh, cara nguleninnya pertama udah pasti ini kita gabungin dulu tepung-tepung keringnya. Untuk mie itu dia memang harus sekering ini ya adonannya gitu. Jadi bukan yang kayak adonan roti yang agak basah, karena nanti bakal susah banget dibentuknya dan teksturnya jadi benyek ya. Tuh, kalian bisa lihat kurang lebih teksturnya kayak gini. Ini walaupun tepung keringnya tuh udah menyatu semua, tapi permukaannya tuh masih kayak geradakan gitu ya, jadi belum mulus. Ini kita akan ulenin, caranya kita ketengahin aja. Kalau adonannya keras juga nggak usah sekuat tenaga, nggak masalah ya. Tuh, dilipat, tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, lipat, tekan. Kurang lebih kita perlukan teksturnya tuh seperti ini. Dia kelihatan udah agak mulus. Dan ketika kita tekan, adonannya tuh kayak membal ya, udah bounce back, balik lagi ke posisi semula tuh, kurang lebih kayak gini. Dan ini kita perlu resting minimal 1 jam. Tapi kalau mau diinepin semalaman juga bisa banget kita taruh di dalam kulkas. Tujuannya supaya si adonannya itu relax kembali, glutennya juga terbentuk lebih kuat, jadinya lebih kenyal. Jangan lupa harus tertutup ya, supaya adonannya ini nggak kering. Nah, kalau dia diistirahatkan,
kerasa ya si adonannya tuh kayak jadi lebih basah karena tepung-tepungnya itu kan dia udah menyerap air dengan optimal. Nah makanya kenapa di awal ya kalau kita bikin mie pasta memang si adonannya tuh harus kering alias harus keras gitu ya, jangan yang selembek roti, itu pasti nggak akan jadi nanti. Nah kalau udah kayak gini, untuk dusting pada saat kita menggiling ini aku pakai tepung tapioka, nggak usah kebanyakan karena adonannya juga ini nggak lengket. Nah ini kita pipihkan dulu pakai tangan, kita tekan-tekan. Terus ini aku mau mipihinnya dibagi dua karena kalau semua digabung itu biasa terlalu lebar, jadi susah handlingnya ya. Ini tinggal kita pipihkan aja. Nah ini kebetulan anakku tuh suka banget mie juga, jadi kadang kita pinter-pinternya ya masukin nutrisi tambahan ke mie, khususnya buat anak-anak ya. Ini kalau udah pipih kayak gini tinggal kita lipat. Dan jangan lupa pakai pisau yang tajam, iris-iris sesuai kebutuhan. Untuk tebal tipisnya, kalau kalian mau mie-nya itu yang cukup halus ya berarti harus tipis ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 mm. Karena pada saat direbus tuh pasti sedikit mengembang. Tapi kalau kalian suka mie yang gede-gede gitu, itu bisa lebih tebal, nggak masalah. Ketika tipisnya sudah sesuai selera, tinggal kita lipat-lipat. Sama ya, ini iris-iris pakai pisau yang tajam juga ukurannya sesuai selera. Kalau mau lebar, tinggal dilebar-lebarin. Kalau mau lebih halus ya tinggal diirisnya tipis-tipis kayak gini. Pada saat ngiris, pasti masih ada sedikit serat-serat ayam, yang which is nggak masalah. Makanya kenapa pisaunya juga harus tajam, dan penting juga tadi pada saat kita blender ayamnya tuh memang harus sampai halus ya, biar sukses nih ngebentuk mie-nya. Kalau kalian mau pakai pencetak mie, udah pasti bisa banget ya, lebih cepat juga bisa. Tapi buat kalian yang nggak punya cetakan mie, tinggal dipotong-potong aja manual kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, ini harus disimpannya di dalam kulkas ya, karena kan ada ayam mentah di dalamnya. Itu bisa tahan 1 harian. Nah kalau mau lebih dari 1 hari, kalian wajib masukkan ke dalam freezer. Caranya mungkin bisa dipakai plastik vakum atau bisa juga di wrap pakai cling wrap ya, atau wadah tertutup. Nah nanti pada saat mau direbus tinggal di towing, rebus dan bisa konsumsi sesuai selera. Nah untuk ngerebusnya ini tinggal kita didihkan air, jangan lupa airnya juga jangan kurang. Benar-benar mendidih baru mie masuk. Begitu dia udah ngapung, tunggu sekitar 30-60 detik baru mie-nya ini siap disajikan. Untuk resep pengolahan mie-nya kalian jangan lupa cek aja di YouTube channel aku, itu udah lengkap banyak. Ini dia tekstur mie-nya tuh tipikal yang kenyal ngelawan ya, jadi mirip kayak bakmi karet. Tuh kalian lihat ya, dia tuh kayak springy, karena memang ini kita nggak campur air sama sekali ya, melainkan pakai telur dan juga daging dada ayam. Dari segi rasa sebenarnya mie karet yang pure pakai telur dan juga tambahan kuning telur juga dia memang sekenyal ini ya. Tapi memang kenapa aku tambahin dada ayam, itu salah satu trik mungkin supaya kadang anak-anak atau mungkin kita juga yang memerlukan pola makan tinggi protein ya, khususnya kan kalau anak-anak tuh kadang kalau lagi picky gitu ya, pasti moms juga merasakan gitu, dia mungkin pengennya kayak lebih banyak mie-nya dan lain-lain. Nah jadi ini jadi cara aku mensiasati. Nah untuk resep bumbu-bumbunya dan lain-lain aku udah banyak banget share resep-resep mie yang menggunakan mie basah seperti ini. Ada yamin khas Bandung, ada mie ayam jamur khas bakmi GM, terus juga ada mie rica-rica, mie gacoan, atau kalian mau pakai bumbu mie instan juga ini aku udah pernah share ya. Jadi jangan lupa ditonton videonya, di subscribe juga. Dan thank you for watching. Kalau recook jangan lupa tag, temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.